Halo semua, kembali lagi di channel gua. Sebelum gua mulai videonya, gua minta kalian untuk menonton terlebih dahulu sejarah dari mobil Jaguar yang udah gue bikin dalam 2 part. Jadi kalian bisa mendapat garis besarnya lah tentang sejarah dari merek mobil ini. Oke, jadi di tanggal 19 November kemarin, secara mengejutkan Jaguar melakukan rebranding terhadap logo ikoniknya, yaitu The Leaper, yang muncul di dalam iklan terbaru mereka yang sangat kontroversial. Para car enthusiast, terutama pemilik Jaguar, itu kaget dan kesal ketika brand mobil Inggris tersebut melakukan tindakan yang radikal ini. Di dalam iklan tersebut menampilkan logo terbaru dari Jaguar, yang dimana tulisan logo Jaguar yang identik dengan tajam dan mewah berubah menjadi minimalis dan halus. Ketika pertama kali gue melihat logo Worldmark yang baru dari Jaguar ini, gue langsung ngerasa kayaknya mereka ini mengikuti style ala Art Deco, yang merupakan gaya arsitektur yang cenderung lebih kubistik dan juga geometris. Kalau memang mereka mau melakukan rebranding, janganlah diganti logo Jaguarnya. Kenapa nggak dijadikan aja sebagai logo sekunder? Mereka jadi ada 2 logo, untuk divisi mesin bensinnya dan juga untuk mobil listriknya. Nah, selain melakukan perubahan pada logonya, di dalam iklan tersebut mereka juga mengangkat tema Create Exuberance atau membuat keriangan, yang ditampilkan dengan model orang-orang aneh dengan pakaian yang juga aneh, yang sedang melakukan jalan di atas catwalk, yang dimana tidak ada satupun mobil terbaru dari Jaguar. Di dalam iklan ini mereka juga membuat slogan baru, yaitu Copy Nothing, yang berarti tidak mencontek apapun. Padahal tema iklan mereka aja kayak brand baju atau brand kosmetik, nggak sama sekali mencerminkan iklan dari sebuah pabrikan mobil mewah. Reaksi pertama kali gue ketika melihat iklan ini, kayaknya ada yang nggak bener deh. Gue langsung mikir begini, bagaimana bisa sebuah merek mobil asal Inggris yang terkenal dengan kemewahan dan juga elegannya, sampai almarhum Enzo Ferrari aja memuji desain dari Jaguar E-Type sebagai mobil paling cantik di dunia. Tapi siapa sangka, 60 tahun kemudian pabrikan ini malah bunuh diri. Tindakan rebranding yang dilakukan oleh Jaguar ini seperti menantang para pelanggan setianya dan berusaha menarik perhatian dari pelanggan baru. Dan kalian tahu pelanggan seperti apa yang mereka incar? Ya, kaum pelangi. Ya, akhirnya propaganda ini masuk juga ke dalam industri otomotif. Jaguar tampaknya lebih memilih untuk fokus pada kelompok kecil yang populasinya itu bahkan gak capai 5% di seluruh dunia. Mereka itu melupakan pelanggan setianya yang telah mendukung Jaguar sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Dan ini adalah contoh bagaimana cara merusak sebuah merek yang telah dibangun selama hampir 80 tahun yang dirusak hanya dalam waktu nggak sampai 1 bulan. Setelah gue melakukan riset, ternyata semua ini bermula dari CEO Jaguar Land Rover, yaitu Adrian Mardell. Di tahun 2023 kemarin, dia telah menerima penghargaan dari komunitas pelangi di Inggris atas dukungannya terhadap keberagaman dalam perusahaan Jaguar Land Rover. Gak heran, pengaruhnya itu mencakup hampir semua aspek dari masa depan Jaguar ini. Khususnya untuk iklan yang kontroversial tadi, iklan itu dirancang oleh kepala pemasaran Jaguar, yaitu Santino Pietrosanti. Kalian bisa nilailah sendiri bagaimana tampilan dari orang ini berdasarkan visual yang gue tampilkan ini. Akibat rebranding ini, suasana internal dari perusahaan mulai terancam. Beberapa karyawan bahkan menyuarakan penolakan terhadap rebranding tersebut karena khawatir perusahaan akan bangkrut yang juga akan mengancam masa depan mereka. Namun, CEO Jaguar justru mengecam mereka yang tidak sejalan dengan visi perusahaan. Ironisnya, mereka itu mengaku mendukung keberagaman, tapi tidak menerima perbedaan pendapat. Pada akhirnya, setelah kontroversi yang muncul, Jaguar akhirnya memperkenalkan mobil listrik konsep pertama mereka, yaitu Jaguar Type 00, yang dirilis pada 2 Desember lalu dalam acara Miami Art Week. Mobil ini dirancang untuk menargetkan konsumen muda dan kaya raya di Amerika sana. Jaguar Type 00 dibangun di atas platform baru bernama Jaguar Electric Architecture atau disingkat sebagai JEA.
yang merupakan bagian dari investasi sebesar 18 miliar pound sterling untuk pengembangan lini mobil listrik mereka selama 5 tahun ke depan. Jaguar mengklaim bahwa Type 00 ini mampu menempuh jarak hingga 700 km dalam sekali pengisian daya dengan dukungan teknologi fast charging yang bisa melakukan pengisian daya untuk memberikan tambahan 200 km jarak hanya dalam waktu 15 menit. Mobil ini diharapkan menjadi batu loncatan dalam transisi Jaguar sebagai produsen kendaraan listrik penuh di tahun 2030 nanti. Namun, desain Jaguar Type 00 ini justru terkesan provokatif. Meskipun mereka bangga dengan slogan terbarunya yaitu Copy Nothing. Entah mengapa, desainnya ini terasa seperti copy something. Siluet mobil ini mengingatkan gue sama Rolls-Royce Spectre. Kalian bisa lihat lah, mirip sekali. Bahkan lampu depannya ini mirip seperti BMW seri 7 yang terbaru. Lalu bagian belakangnya mirip seperti Cybertruck karena sama-sama nggak ada kaca belakang. Hal yang paling mencolok adalah penggunaan velg dengan ukuran yang besar yaitu 23 inci dengan menggunakan dok yang menampilkan logo ambigram terbaru berupa inisial JR menggantikan logo kepala Jaguar yang ikonik. Pada bagian bawah fender depan terdapat logo siluet Believer yang ternyata berfungsi sebagai kamera tersembunyi. Sayangnya, penempatan kamera tersebut gua rasa kurang ideal karena berpotensi mudah kotor saat digunakan di jalanan. Sehingga fungsi utamanya sebagai spion ataupun kamera mundur menjadi kurang efektif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Yang menurut gue itu seperti mobil listrik pada umumnya, yaitu datar dan membosankan. Hanya ada layar dan warna yang dominan putih. Warna dominan putih dan emas ini seketika mengingatkan gue kayak kamar mandi yang mewah. Ya kalian bisa lihat lah bagaimana suasana di dalamnya. Oh iya, ada juga panoramic sunroof yang besar ya, yang bikin suasana mobil tuh terlihat luas walaupun gak ada kaca belakang. Tetapi secara keseluruhan, desain interior dari mobil ini emang biasa aja. Dan gak ada lagi yang bisa dibahas dari mobil ini karena emang masih konsep. Jadi kita tinggal tunggu versi finalnya atau versi massalnya yang akan diperkenalkan mulai tahun depan. Karena desain aslinya itu masih dikamuflase. Jadi gimana menurut kalian? Sukses gak sih strategi rebranding Jaguar ini dengan bikin iklan yang kontroversial? Apakah kalian mau membeli atau sudah punya mobil yang sekarang masa depannya jadi mobil untuk kaum pelangi? Jujur aja gue kecewa ngelihatnya. Karena Jaguar tuh seperti kehilangan arah. Sejak memasuki tahun 2000-an sampai sekarang emang kondisi finansial dari brand ini udah nggak stabil. Mereka itu bahkan sampai mencari cara untuk menarik perhatian satu dunia hanya untuk mencapai pelanggan dari segmen yang baru. Gue rasa mereka tuh udah kehilangan sifat asli mereka yang condong ke arah mewah, elegan, dan juga maskulin. Ya kita lihat aja lah ke depannya bagaimana ini merek mobil. Apakah akan bertahan atau bangkrut ya? Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Makasih banyak buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.